saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kalau kita mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit, maka kita harus sadar benar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu datang sebagai penyembuh ajaib, kata Keluaran 15 ayat 26, dan oleh bilur-bilurnya ketika Dia mati di kayu salib, Ia sudah menyembuhkan kita. Jadi dalam firman Tuhan menyebutnya you already healed. Oleh karena itu hari ini mari kita melihat dengan lebih dalam, lebih jauh bahwa Tuhan memang mau menyembuhkan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, sadarkan kami semua ketika kami sakit, Tuhan mau untuk menyembuhkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Matius pasal 15 29 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Saudara pemirsa, di sini kita bertemu dengan satu keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang pertama ialah orang sakit, katanya. Menurut saya di sini ada dua kata yang penting. Satu memang sakit, yang kedua ialah cacat.
sekarang orang tidak memakai kata cacat, tapi disable. Itu bahasa Inggris. Ya. Disable, tidak mampu. Oke, mari kita lihat di sini dari kata tidak mampu itu. Apa kata firman Tuhan? Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, tidak mampu berjalan, atau tidak mampu bahkan berdiri pun tidak mampu. Kemudian orang timpang, ini bukan tidak mampu berjalan, tapi tidak mampu berlari karena kakinya tidak seimbang kiri dan kanan. Jadi di sini tidak mampunya kita pakai kata tidak seimbang hidupnya. Berikut orang buta. Orang buta ialah orang yang tidak mampu melihat. Orang bisu, orang yang tidak mampu berbicara. Jadi lengkaplah sudah. Jadi panca inderanya semua tidak sempurna. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami hal yang tidak sempurna atau kurang sempurna dalam hidup kita, misalnya dari segi ekonomi kita tidak mampu, saya katakan tadi kan, itu tidak mampu. Dari segi kesehatan juga kita tidak mampu. Dari segi rumah tangga juga kita tidak bahagia. Mari sekarang datang ke bawah kaki salib Yesus. Di sana pasti ada jawaban. Saudara lihat di sini. Apa kata firman Tuhan? Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata. Yang tidak mampu berkata-kata menjadi mampu berkata-kata. Dengar baik apa saya katakan. Orang timpang sembuh. Orang yang tadi tidak seimbang hidupnya menjadi seimbang. Orang lumpuh berjalan, yang tidak mampu melangkah lagi. Dengar baik apa saya katakan. Tidak mampu melangkah lagi menjadi bukan hanya bisa berjalan, dia bisa berlari. Kata Filipi pasal 3 ayat 13-14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu tujuan Tuhan menyembuhkan kaki kita supaya kita bisa berlari juga secara rohani. Orang buta melihat, tidak mampu melihat masa depan. Dengar baik apa yang saya katakan saudara sekalian. Setiap kali kita melihat masa depan, kita melihatnya gelap. Tetapi kabar baiknya apa? Tuhan Yesus mengatakan dirinya siapa? Terang dunia. Bila terang dunia itu ada di depan saudara sekalian, yang pesimis menjadi optimis, yang putus asa menjadi cerah harap. Luar biasa. Itulah keuntungan luar biasa kita memiliki Yesus. Mungkin sudah bertobat, ya toh? Sudah hidup baru. Tetapi karena insiden-insiden tertentu sudah terjebak ke dalam dosa, sudah jatuh ke dalam jerat iblis, maka kemudian cepat balik sekarang, cepat bertobat sekarang, datang kepada Yesus, maka engkau akan melihat segala kenyataan yang luar biasa dari hidupmu yang siap dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti sampai sudah mengalami pemulihan seperti ini. Sudah lihat di sini kemudian ayat 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang. Dengar baik kata saya. Apa yang saya sampaikan ini? Membawa orang. Sudah tujuan saya membuat video streaming ini untuk apa? Untuk membawa saudara, untuk mengerti apa kata firman Tuhan, dan membawa saudara kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, kembali mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Itu tujuan saya bersusah payah menyampaikan program Berita Pengharapan ini. Dan bagi saudara yang sudah ditolong oleh Tuhan, ingat,
saudara yang sudah buta tapi kemudian melihat, saudara yang lumpuh kemudian bisa berjalan, saudara yang tidak mampu dan tidak punya cinta lagi dalam rumah tanggamu. Tugasmu setelah engkau dipulihkan hanya satu: bawa orang lain yang mengalami hal yang sama dengan saudara untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bawa dia untuk berlutut di kaki salib Yesus Kristus, supaya mereka mengalami pemulihan yang sama dengan saudara sekalian, dan juga dapat membawa orang lain juga kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami saat dengan firman Tuhan ini. Tolong supaya semua jemaat yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan bergerak sekarang untuk membawa orang lain yang mengalami masalah yang sama seperti latar belakang mereka untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.